Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, secara khusus setiap umat Tuhan yang hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu Tuhan. Karena itu cari Tuhan. Sebelum kita mencari segala sesuatu, cari Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka kepadanya akan ditambahkan segala yang baik. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk tertanam dalam firman Tuhan. Karena kita percaya orang yang tertanam dalam firman Tuhan tidak akan mudah goncang, tidak akan mudah goyah menghadapi apapun. Kenapa? Karena dasar hidup kita bukan realita, bukan kenyataan, bukan apa yang kita lihat. Dasar hidup kita adalah firman, adalah janji-janji Allah. Itu yang pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Kita juga mau kembali membagikan berkat firman Tuhan melalui akun-akun sosial media kita, melalui WhatsApp group, WhatsApp Messenger pribadi kita. Sudah dikasih dalam Tuhan, tujuan satu, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kenapa? Karena dunia di mana kita hidup semakin hari semakin jahat. Kita juga perlu diperlengkapi oleh firman Tuhan, tapi kita juga mesti mengerti, kita ada juga buat orang lain. Kita ada juga buat menguatkan orang lain. Karena itu jangan pernah bosan. Saudaraku, jangan pernah bosan untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan pernah bersungut-sungut untuk tetap terus melakukan apa yang baik. Karena kita nggak pernah tahu taburan mana yang berhasil. Tapi kita percaya taburan benih yang baik akan selalu menghasilkan pohon dan buah yang baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami berterima kasih karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kami. Setiap hari kami dipelihara oleh Tuhan, setiap hari kami disertai oleh Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang menjadi pembela kami. Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan yang sempurna. Karena itu kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu tidak bisa kita pungkiri, iya kan? Maka itu Yesus pernah bilang, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi inti dari kehidupan Kristen adalah bagaimana hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, dan salah satunya adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Seringkali kesulitan kita dalam menginjil adalah kita nggak berani, kita takut, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, ada satu solusi yang sangat-sangat mudah untuk menginjil, membawa kabar baik. Yakni apa? Menceritakan kebaikan Tuhan yang pernah saudara dan saya alami. Sederhana kan? Kita cuma cerita aja kepada orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Kita bilang, wow, Tuhan begitu baik tolong saya. Dulu saya seperti ini, tapi saya ditolong Tuhan. Dulu saya difitnah, tapi Tuhan buka jalan buat saya. Dulu saya memerlukan ini, tapi Tuhan pelihara saya. Ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, maka Tuhan sendiri nanti yang berkarya dalam hati dan hidup seseorang. Karena tugas kita adalah membagikan firman, tugas kita menceritakan kebaikan Tuhan, dan bagian atau karya dari Roh Kudus adalah menjamah dan mempertobatkan hati seseorang. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Musa dalam Keluaran 18 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Perhatikan ayat ini, saudara. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi Musa menceritakan kepada mertuanya Yitro ini, sudah dikasih dalam Tuhan,
Bagaimana Tuhan begitu baik, bagaimana Tuhan buat mujizat, bagaimana Tuhan membebaskan umat pilihan dari perbudakan di Mesir, bagaimana Tuhan membuat perkara-perkara yang tidak pernah dimengerti oleh Musa, diceritakan itu kepada Yitro. Dampaknya apa? Ayat 9. Maka bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang mendengar kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup seseorang, maka dampaknya orang yang mendengar akan bersukacita. Hidup kita bisa kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga pada akhirnya banyak orang bersukacita mendengar kebaikan Tuhan. Tapi di sisi sebaliknya, banyak orang juga bisa berduka cita karena engkau menjadi cibiran orang, karena engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang mulai berduka cita dan akan mempermalukan nama Tuhan. Nama Tuhan akan dipermalukan. Karena apa? Karena kita menjadi cibiran orang banyak melalui kelakuan kita, melalui keseharian kita, melalui tutur kata perbuatan kita. Orang jadi mempertanyakan, nih katanya anak Tuhan, tapi hidupnya kok penuh dengan persungutan. Katanya anak Tuhan, tapi kelakuan jahat sekali. Nih katanya anak Tuhan, tapi kok hidupnya gak mencerminkan kasih Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal ini bisa terjadi, tapi yang hari ini sedang saya mau sampaikan, bagaimana kita harus menceritakan bagaimana Tuhan pulihkan hidup kita, bagaimana Tuhan tolong hidup kita, bagaimana Tuhan bela hidup kita, sehingga orang yang mendengarnya bersuka cita. Ayat 10, Alkitab bilang begini, lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Lihat saudara, kalau orang sudah jamah hati seseorang, maka orang itu akan bersuka cita dan orang itu akan memuji Tuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Yitro. Oleh karena Musa menceritakan kebaikan Tuhan. Musa tidak sekolah tinggi, maksud saya Musa tidak berbicara tinggi-tinggi. Saudara dikasih dalam Tuhan kepada Yitro, Musa tidak bilang, wah ini bahasa Ibraninya, ini bahasanya, ini dari tafsirannya. Saudara enggak. Musa cuma cerita apa yang dialaminya. Kita nggak perlu bicara terlalu ngejelimet untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kita cuma ceritakan apa yang pernah kita alami kepada orang-orang banyak. Kita cukup menceritakan apa yang sudah Tuhan Yesus buat dalam hidup kita kepada orang banyak. Dan itu yang Musa lakukan. Dia menceritakan bagaimana Tuhan tolong bangsa Israel dari tangan Firaun, menyelamatkan mereka. Dampaknya Yitro bersuka cita, Yitro memuji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya tantang saudara, maukah mulai hari-hari ini, hari-hari ke depan, engkau mulai bersaksi, engkau mulai menceritakan kebaikan Tuhan. Minimal dari lingkungan dekatmu, dari orang tuamu yang mungkin belum mengenal Yesus, dari adik kakakmu yang mungkin masih jauh dari Tuhan, dari sepupumu, dari saudara-saudaramu, dari anak-anakmu yang mungkin sampai saat ini mungkin masih pesimis dengan karya salib Yesus. Hari ini nggak usah ngajar ya yang ngejelimet saudara. Cukup ceritakan apa yang Tuhan Yesus udah buat dalam hidupmu. Untuk dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk dia mengalami pertobatan, itu bukan urusan kita. Itu karya Roh Kudus. Tapi bagian kita adalah tetap terus menceritakan kebaikan Tuhan. Mazmur 22 ayat 31 bilang begini saudara. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, kepada Tuhan. Dan akan menceritakan tentang Tuhan. Kepada apa? Kepada angkatan yang akan datang. Jadi perlunya kita menceritakan kebaikan Tuhan. Supaya orang yang belum mengenal Tuhan, itu jadi mengenal Tuhan. Melalui sharing kita, melalui kesaksian kita akan kebaikan Tuhan. Sederhana. Cukup ceritakan apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam hidupmu, saudara. Cukup ceritakan bagaimana tangan Tuhan menolongmu. Cukup ceritakan bagaimana tangan Tuhan sudah menopang hidupmu. Ceritakan bagaimana engkau dibela, engkau dibukakan jalan, engkau disembuhkan. Cukup ceritakan itu. Tapi jangan pernah memaksa untuk seseorang menerima Yesus. Itu bukan kuasa kita, itu karya Roh Kudus. Tapi bagian kita tetap ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah malu menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Karena saya percaya Tuhan sudah buat mujizat dalam hidup kita, agar kita menceritakan itu kepada orang lain. Dan orang lain memuliakan nama Tuhan. Tetap terus ceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah pernah buat dalam hidupmu. Kita berdoa.
Bapa, terima kasih karena hari ini kami diingatkan. Untuk itulah kami ada. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk menceritakan bagaimana Tuhan pernah menolong, membela, menebus kehidupan kami. Untuk menceritakan kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan atau mungkin sudah pergi meninggalkan Tuhan. Untuk menceritakan bagaimana Tuhan menyertai hidup kami, meluputkan kami dari maut. Tapi di sisi lain kami mengerti bahwa untuk menobatkan seseorang, untuk membuat orang lain bertobat menerima Engkau bukanlah kuasa kami. Roh Kuduslah yang mengerjakan hal itu dalam hati dan hidup seseorang. Tapi bagian kami adalah tetap terus menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan pernah buat, apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kami. Mampukan lidah, bibir, mulut, pikiran kami ya Allah, untuk tetap terus menceritakan kebaikan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah tolong saudara, bagaimana Tuhan sudah pulihkan hidup saudara, dan bagaimana Tuhan sudah selamatkan hidup saudara. Sehingga banyak-banyak jiwa datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.